Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya Imelda Triani dengan NIM 1901036099, jurusan Akuntansi Universitas Mulawar. Saya akan membahas materi kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam materi kali ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah unsur pembentukan kalimat, yang kedua pola kalimat dasar, dan yang ketiga adalah pola kalimat turunan atau majemuk. Sebelum kita masuk dalam 3 poin yang saya sebutkan sebelumnya, pertama-tama mari kita ketahui dulu apa itu kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang pertama adalah unsur pembentukan kalimat. Unsur pembentukan kalimat yang pertama adalah subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contohnya, Gina adalah teman kami. Gina di sini termasuk ke dalam subjek. Ciri subjek yang pertama adalah 1. Kata atau frase berkelas kata benda. Yang kedua, nomina tidak pernah diawali oleh kata tugas atau kata depan atau kata sambung, karena kata tugas mengubah fungsi nomina menjadi keterangan. Ciri yang ketiga, ada kata petunjuk artikel ini atau itu. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat, subjek bukan kata ganti tanya. Ciri-ciri yang kelima, ada kalanya subjek bukan sebagai kata benda atau nomina, namun pada umumnya diikuti artikel ini atau itu. Ciri-ciri yang keenam, subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya, siapa, dan apa. Ciri-ciri yang ketujuh, subjek dapat ditambahkan akhirannya. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang ke-8 dari subjek adalah pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada pada awal kalimat. Unsur pembentukan kalimat yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun ditulis oleh pihak pertama. Contoh kalimatnya adalah merokok membahayakan kesehatan. Membahayakan di sini termasuk ke dalam predikat. Ciri-ciri predikat dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Pada umumnya, predikat berada di sebelah kanan subjek. Predikat menjelaskan subjek sehingga kalimat menjadi bermakna. Sebagai contoh, sektor kehutanan berkembang secara fluktuatif. Kembang di sini termasuk ke dalam predikat. Predikat dapat berkategorikan kata kerja verba atau kata benda nomina, kata depan preposisi, atau kata sifat adjektiva sebagai predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. Predikat mensyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanannya agar kalimat menjadi lebih lengkap. Pada umumnya, predikat dapat dicari dengan menggunakan kata tanya sebagaimana. Predikat dapat diikuti partikel lah. Contohnya adalah sebagai berikut. Tertawalah ia pada saat malam itu. Tertawalah termasuk ke dalam predikat. Unsur pembentukan kalimat yang ketiga adalah objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang menjadi topik pembicaraan. Ciri-ciri objek yang pertama adalah objek berada di samping kanan predikat tanpa disisipi kata kecuali dalam kalimat pasif. Contohnya, ITB mengadakan langkah-langkah pelestarian alam di sekitar kampus. Langkah-langkah pelestarian alam termasuk ke dalam objek. Ciri-ciri yang kedua, kata atau frasa yang bisa menjadi objek berkelas kata benda. Contohnya, tingkat pendidikan petani yang rendah menyebabkan penguasaan teknologi minim. Penguasaan teknologi ini termasuk ke dalam objek. Ciri-ciri yang ketiga dari objek, objek dapat berpindah posisi menjadi subjek bila predikatnya diubah menjadi pasif. Ciri-ciri yang keempat, objek dapat tersurat atau tersirat. Ciri-ciri objek yang keempat, objek dapat tersurat atau tersirat. Contoh objek tersirat dalam kalimat berikut ini. Kecurangan dalam pemilu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh objek tersurat, kecurangan dalam pemilu dilaporkan oleh Panwaslu ke Mahkamah Konstitusi. Bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya, ciri-ciri terakhir dari objek adalah objek dapat diganti dengan akhirannya. Unsur pembentukan kalimat selanjutnya adalah pelengkap.
Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuat menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Ciri-ciri pelengkap adalah pelengkap berkategorikan kata atau frasa nomina, verbal atau adjektifal. Pelengkap adalah sebuah verba semi-transitif dan dui transitif. Contoh yang mengandung verba semi-transitif adalah hal itu merupakan masalah besar. Masalah besar di sini adalah termasuk ke dalam verba semi-transitif. Contoh kalimat yang mengandung verba dui transitif adalah Pak Wirya menugasi mahasiswa membuat desain. Membuat desain di sini termasuk ke dalam verba dui transitif. Pelengkap dapat didahului oleh preposisi. Selanjutnya, pelengkap tidak dapat dipasifkan. Jika dapat dipasifkan, tidak dapat menjadi subjek. Unsur pembentukan kalimat yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan memperjelas kalimat. Ciri-ciri unsur kalimat keterangan adalah letaknya bisa berpindah-pindah, bisa di awal ataupun akhir kalimat. Selanjutnya, keterangan dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri selanjutnya dari keterangan adalah letaknya bisa berpindah-pindah. Misalnya bisa berada di awal kalimat atau bisa berada di akhir kalimat. Ciri-ciri yang selanjutnya, keterangan dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir, biasanya kata atau kelompok kata didahului kata depan. Kita masuk dalam poin yang kedua adalah pola kalimat dasar. Seperti yang kita tahu, kalimat terdiri dari 5 unsur, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Namun sebuah kata juga bisa dianggap sebagai kalimat asalkan minimal terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya, ibu memasak. Ibu memasak di sini termasuk dalam subjek dan predikat, sudah termasuk ke dalam kalimat. Jadi, pada dasarnya, pola kalimat yang paling dasar adalah subjek dan predikat. Kita masuk ke dalam poin yang terakhir adalah pola kalimat turunan atau majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contoh kalimatnya, ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Hal ini termasuk ke dalam kalimat majemuk karena memiliki 2 klausa atau lebih dari 1 klausa. Selanjutnya, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki tingkat klausa yang sama atas derajat. Kalimat tersebut memiliki klausa subordinatif dan dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Contohnya, ayah membaca koran lalu minum kopi di teras rumah. Contohnya lagi, ibu membaca buku dan aku berangkat ke sekolah. Hal ini termasuk ke dalam majemuk setara. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki tingkatan antar klausa, satu dengan yang lainnya tidak seimbang. Contohnya, ketika saya menyimak gagasan yang Anda bicarakan, saya tertarik dengan hal tersebut. Kalimat ini termasuk ke dalam majemuk bertingkat karena memiliki tingkat antar klausa yang tidak seimbang. Yang terakhir dari kalimat majemuk yaitu majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang memiliki klausa sebanyak 3 atau lebih, tetapi klausa tersebut dihubungkan secara subordinatif dan konjungtif. Contoh kalimatnya, Dina berangkat sekolah dan adik tetap pergi ke pasar meskipun panas di siang hari ini semakin terik. Kalimat ini masih termasuk ke dalam majemuk campuran karena memiliki 3 klausa. Sekian materi saya terkait menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, terima kasih.